Beli jajanan, scan aja pakai Motion Pay, diterima di semua toko seluruh Indonesia. Ya apa ya, mungkin lebih saling kerjasama. Kayak mungkin pas aku pulang gantian, mungkin selama aku ada di sini istri kan yang jagain terus. Ya mungkin karena masih cinta banget sama Catherine. Jadi dengan kondisi Catherine seperti ini, Reni benar-benar pengen luangin waktu untuk jagain Catherine gitu. Apalagi beberapa lama setelah kecelakaan itu belum sampai sadarkan diri kan. Jadi mungkin Randy juga sangat-sangat berharap Catherine cepat sembuh gitu. Ya banyak banget cara yang membuat apa ya, mungkin bikin bikin apa ya, adrenalin Catherine supaya bisa bangun lagi dengan menceritakan beberapa flashback flashback saat bareng sama Catherine, terus membacakan beberapa ayat Al-Quran juga untuk membantu Catherine agar bisa cepat sadar. Kita sampai dia juga beberapa beberapa kali izin ke Bu Andin untuk pulang cepat agar bisa menengok Catherine gitu. Ini kan konflik tentang kecelakaan masih terus berjalan ya, apalagi Elsa menyalahkan Andi. Ini gimana sih kan? Catherine sendiri bisa bilang sebagai saksi kunci Iya. juga dari kecelakaan. Ya, yang akhirnya mungkin Elsa dengan rasa keibuannya merasa nggak terima ketika anaknya meninggal, terus sebabnya karena kecelakaan. Pasti mungkin semua ibu juga nggak akan terima lah. Dan mungkin di sebelum kecelakaan itu Elsa juga sempat bilang ke Bu Andin untuk ngejaga Kesha gitu, jaga jangan sampai kenapa-napa. Terus meskipun di situ kan di satu sisi sebenarnya Elsa juga yang nyuruh Andin untuk ke kantor Panino gitu sebenarnya. Tapi mungkin balik lagi Elsa ngerasa nggak percaya dan ngerasa udah hancur banget hatinya. Akhirnya menyalahkan Andin yang memang dari awal udah ngasih mandat gitu ke Andin supaya dijaga Kesyanya gitu. Jadi akhirnya mungkin sekarang ini konfliknya adalah Elsa ingin menjerumuskan Bu Andin ke penjara gitu, bagaimanapun caranya. Mungkin itulah sisi yang emang ibu merasa sakit hati, dan gimana caranya mungkin dengan gimana caranya supaya bisa bisa apa ya, setidaknya bisa bisa adil lah untuk dianya. Padahal mungkin aslinya kan nggak gitu gitu, bukan bukan Andin yang membuat kecelakaan itu terjadi, bukan Andin juga yang apa namanya yang memang tersangkanya di sini gitu. Pak, ini di luar dari Aida dan Ya. Nabila ini, selain kita juga yang disebutkan sebagai ayah dari, gimana sih kalau membagi waktunya, apakah pulang pergi atau gimana? Untuk saat ini kalau pulang pergi masih belum karena lumayan jauh ya, dari Bogor ke Bandung kurang lebih ya kalau pakai mobil bisa 4 jam 3 jam. Dan sekarang ini apa ya, paling 1 minggu 2 kali pulang. Kadang bawa motor juga biar cepet gitu ya. Kalau dari Bogor kan bisa lewat arah puncak gitu untuk pulang, paling nggak terlalu lama lah, 3 jaman gitu. Dan apa ya, bikin kangen aja gitu, kalaupun nggak pulang juga kepikiran gitu. Aduh, ditambahkan sekarang lagi begadang-begadangnya orang rumah, jadi memang aku juga ngerti. setiap setiap anak katanya selalu kayak gitu, jadi bangunnya malam dan kita harus ngejagain sampai subuh baru bisa tidur kayak gitu-gitu. Mungkin aku nggak tahu kenapa bisa seperti itu ya, tapi memang udah adatnya, udah rutin kayak gitu. Mungkin anak-anak sebelumnya juga kayak gitu. Jadi ya sekarang ini lagi seneng-senengnya untuk nengokin ke rumah gitu, dan sering minta update eh, lagi ngapain gitu, atau lagi gimana. Soalnya kemarin sempat kontrol juga ke dokter, alhamdulillah semuanya baik, kondisinya baik, tinggal mungkin nanti vaksin katanya. Dan ya
senang sih sejauh ini, senang banget dengan adanya anak kami di tengah-tengah kita ini, dan banyak yang ngedoain baik juga gitu. Itu aja sih. Mungkin apa sih perbedaannya di antara kakak dan istri setelah menjadi orang tua? Ya apa ya, mungkin lebih saling kerjasama. Kayak mungkin pas aku pulang gantian, mungkin selama aku ada di sini istri kan yang jagain terus, dan aku juga pengen pas pulang aku yang jagain juga. Jadi ketika anak kita lagi bangun pas malam gitu, biar aku aja yang jagain gitu, kayak gitu. Terus banyaklah yang bikin kita jadi akhirnya saling kerjasama gitu, dan gak cuma aku sama istri aku aja, jadi yang ngebantuin juga dari mamanya istri aku, terus dari orang rumah juga bener-bener kayak mungkin cucu mereka juga gitu. Jadi makin sayang lah gitu ke ininya apa, ke anak kami ini, dan bersyukur banget. Terima kasih banyak Kak. Ya suasananya juga ikut ke bawah. Kalau menurut saya juga ikut ke bawah emosi, ya kan. Bu Andin itu kan kalau bicara kecelakaannya itu kan ya dari unsurnya ketidaksengajaannya beliau ya kan. Kok tiba-tibanya Elsa selalu kenceng. Lu yang salah kan gitu. Padahal penonton juga tahu bahwa yang salah itu bukan Bu Andin gitu. Ini untuk penjagaan sendiri di Pondok Pelita dengan banyaknya konflik-konflik baru, seperti apa sih? Ya tetap tenang, selalu, tapi merespon kejadian-kejadian apapun kita harus tahu gitu. Bang, ini aku mau nanya di luar sinetron tentang Voxpop. Apaan tuh? Tanggapan. Tentang? Jadi ada di Cianjur, tau nggak, di Cianjur yang perempuan yang punya suami dua. Udah dengar belum Bang? Udah dengar. Iya itu. Jadi alasannya masalah ekonomi sama kepuasan di ranjang, jadi alasan menikah lagi. Gimana sih tanggapan abang sendiri melihat poliandri yang bersuami lebih dari satu? Betul. Kalau seumpama suami bininya dua itu udah banyak, dan itu bisa dikatakan dibolehkan jika lo mampu. Tapi kalau mesti bicara perempuan suaminya dua, itu yang saya bingung gitu. Kalau dari hukum juga kayaknya saya belum lihat itu dibolehkan bahwa suami itu istri punya suami dua. Entah bingung gennya, ini gen siapa nih begitu. Kalau dia sampai dia punya anak itu keturunan, gennya siapa gitu. Soalnya ada dua. Ini kalau ini Bisa kalau kata saya bisa dikatakan sedikit penyimpangan kalau saya mah. Iya. Nggak mungkin kalau semua berdua gitu. Di mana-mana mah biangnya banyak lah, lakinya atuh gitu pantas. ini kan dia sampai diusir nih dari Cianjur. Melihatnya gimana sih Bang, sampai warga ini udah nggak mau terima lagi? Iya. Ini kalau saya ngomong juga bingung karena saya bukan bidangnya untuk ngomong hal begini ya sebetulnya ya. Mungkin ada takut kesalahan gitu. Ya kalau menurut saya gimana ya, kita kembali kepada ada hukum ya kan, ada cari hukum negara maupun hukum agama, itu aja kita yang pakai, kita kembali ke situ. Gimana nih penanganannya selanjutnya kan gitu. Kalau langsung mengkultus salah ya memang salah, cuman kan ada kebijakan-kebijakan yang harus kita pakai gitu supaya jangan sampai rame gitu. Sebenarnya sih kalau pemirsa udah pada nonton ya, kayak dari Amar Mahendra ini dari awal kan udah tahu prinsip dari Amar Mahendra Law and Corporate itu adalah klien yang dipilih, bukan klien yang memilih Pak Amar gitu loh. Jadi sebenarnya serunya di situ, kayak ini bukan kayak pengacara pada umumnya. Pengacara ini memang sangat-sangat mementingkan keadilan dan sangat menjunjung tinggi yang namanya kebenaran gitu loh. So ya, we'll see siapa yang akan dibela oleh Pak Amar ya kan. Ini juga penonton mulai notice kayak chemistry antara Amar Mahendra sama Yolanda. Wow. Ini maksudnya peran seorang Harini maksudnya bisa diterima dan masuk. Amin, kalau emang dari pemirsa sendiri atau Icin lovers ya pada suka sama perannya aku sebagai Yolanda di sini, aku bersyukur banget dan berterima kasih banget karena emang ya agak susah-susah gampang juga sih pemirsa, karena
ya namanya juga masuk di pertengahan sinetron yang lagi naik daun, pasti kan tetap untuk adaptasinya perlu proses, butuh waktu juga. Dan aku bersyukur karena memang ya Tuhan Yesus baiklah, boleh ngizinin aku untuk dapetin porsi kayak gini di Ikatan Cinta. Dan kalau untuk chemistry dari Pak Amar dan juga sekretaris Yolanda sendiri, ya aku sebenarnya di sini karena memang mungkin dari pemain satu dan pemain lain juga mau kerjasama buat elaborate, buat tanya, untuk briefingin, dan juga apa ya, ngobrol-ngobrol sama ngebangun chemistry dalam hal kayak tanya sebenarnya kalau sebagai sekretaris yang kaku itu kayak gimana sih Pak, atau dari Pak Amar juga kadang suka ngasih masukan gitu, masukannya kalau dia lagi emang pengen ada reaksi natural atau spontan dari lawan mainnya, pasti tuh nggak ada briefingan guys, jadi dia kayak langsung ya udah ayo take, udah kan gitu. Nanti kebanyakan kalau kalian notice scene Amar Yolanda itu sebenarnya banyak improve. Jadi kayak oke, kalau pada lihat kayak natural banget atau gimana ya karena emang senatural itu kita berusaha untuk dapetin kakunya, dapet ya gimana netizen bilang Yolanda itu kaku ya emang kayak gitu, mau netizennya suka kayak netizennya nggak suka ya semoga walaupun suka nggak suka tetap ditonton. Gitu sih. Ini malah kan kayak mulai banget seperti ada ini asmara antara Amar dan Yolanda. Ya udah, penonton nonton aja ya, mau gimana intinya selama kalian tetap support dan maksudnya emang suka kekakuan dari sekretaris Yolanda, atau aku kadang suka sih maksudnya reaksi dari penonton dan juga netizen tuh walau ada pro dan kontra, tapi ya intinya balik lagi dari kita, karena kita ngelakuin semuanya itu kan base dari profesionalitas kerja, dan juga dari kita juga nggak ada niatan apa-apa untuk mengarah kemana, semua demi dan untuk optimalisasi dari peran kita di karakter dan juga sinetron Ikatan Cinta ini. Jadi kalau penonton yang bijak, penonton yang tahu menempatkan posisi pemain-pemainnya dalam porsi-porsi yang tepat, aku yakin penonton juga pasti pinter lah dan tahu untuk mengamati mana yang kerja, mana yang untuk individu, mana yang pribadi. Dan saya rasa udah sih, itu aja sih. Ini ada mungkin yang udah rame beberapa hari ini tentang putranya gubernur. Oh ya, Pak Ridwan ya. Oh yang hilang di Sungai Bisus. Ya, Melihat sedih banget. kabar yang bisa bilang sedih banget ini gimana sih kan menanggapinya? Aku karena baca-bacain juga kan untuk kabar dari anaknya Pak Ridwan ini, aku juga sedih ya dengarnya, karena ya gimana sih perasaan seorang bapak atau bagian dari keluarga yang tahu kalau anaknya itu hilang, terus kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba aja dapat kabar tragis kayak gini, ya pastinya sedih. Dan aku juga prihatin untuk keluarga, untuk Pak Ridwan terutama ya, langsung bela-belain dari, if I'm not mistaken dari England or dari mana gitu, langsung terbang ke Swiss ya, untuk tahu kabar secara langsung dari anaknya. Dan aku berharap sih maksudnya miracles atau keajaiban bisa terjadi, karena kan sampai sekarang juga dari tim pencari masih melakukan pencarian juga, dan semoga yang terbaik kita dapat update-annya, dan berdoa yang terbaik untuk keluarga, dikuatkan dan ya terus berdoa, karena ya namanya juga mujizat, kita tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi ke depan. So berdoa yang terbaik ya semuanya untuk Pak Ridwan dan juga anak Pak Ridwan yang sampai saat ini masih dalam tahap pencarian. Semoga ketemu, amin. Satu lagi ini juga ramai masyarakat Indonesia jadi mengomentari sungai tempat hilangnya. Oh iya, aku udah nonton. Gimana sih maksudnya melihat jadinya sungainya jadi segala macam terus jadi dikomentarin. Aku juga agak kaget ya, maksudnya sungai di Swiss itu ternyata pas aku lihat itu kan lewat di FYP aku kan di medsos, terus ternyata arusnya deras juga gitu loh, dan aku sempat bingung, oh emang itu bisa dijadiin tempat buat berenang gitu-gitu atau tempat wisata kayak sebenarnya nggak tahu juga ya, bukan masuk akal atau enggak, tapi maksudnya
kencangnya deras sungai, arus sungai itu apakah wajar untuk ditempati atau jadiin tempat wisata untuk para wisatawan gitu loh. Makanya kayak pas lihat itu kaget juga. Aku salah satu orang yang pengen banget ke Swiss, tapi aku baru kali itu lihat sungai itu dan lumayan kaget juga. Ternyata wow, udah besar ya kan sungainya, arusnya juga menurut aku kencang. Memang mungkin kalau untuk kedepannya lebih diperhatiin lagi mungkin untuk para wisatawan yang ingin dikasih info lebih lanjut lah atau info yang lebih detail, hanya untuk mungkin perenang profesional atau mereka yang tahu cara berenang dengan baik, bukan yang berenang yang cuma biasa-biasa aja, biar nantinya nggak membahayakan nyawa satu sama lain gitu aja sih.